Allahumma sholli ala nabil hasimi Muhammadin wa ala ali wasallim taslima. Baik, terima kasih Ustazah Hafifah Rashid. Alhamdulillah ini sangat bagus. Saya coba untuk memberikan sedikit, ya sama-sama belajar ya, sama-sama belajar. Nah, di dalam slide ini yang sedang ada di depan kita, itu memang bisa dikatakan dalam kalam pengarsa Abah Anom, itu tahapan zikir. Zikir jahar, zikir khafi taqallub, dan toba, itu adalah zikir untuk konsentrasi. Zikir jahar itu murni untuk nafi isbat, kayak sampah dendam, sampah marah, sampai sakit hati, itu zikir jahar. Ketika sudah mampu melepas, membuang memori-memori besar, masuklah ke tahapan berikutnya, zikir khafi taqallub. Ini kalau kita pengen latihan secara bertahap ya, Ustazah ya, secara bertahap. Apa zikir khafi taqallub dan toba? Itu kita menguatkan konsentrasi. Walaupun betul tidak betul-betul berkonsentrasi, tapi bahasa mudahnya adalah konsentrasi. Kenapa? Karena kita hanya fokus pada zikir hobi, gitu. Itu yang dimaksud dengan konsentrasi. Lalu setelah itu baru zikir sir. Zikir sir ini kita mulai melunak, melentur. Ketika ada suara YouTube kita dengar, itu zikir sir, gitu. Nah, sehingga nanti puncaknya adalah baqa billah, menteguhnya ingatan atau pikiran. Jadi kalau seandainya bagaimana cara kita untuk berdiam tawakuf, tawakuf itu sangat penting karena di dalam tubuh kita ini ada sesuatu yang sangat halus. Yang paling kasar itu kembang kempis perut, ya. Kemudian napas masuk, napas keluar. Kemudian detak lembut jantung, latifah qalbi. Nah, orang-orang meditasi itu mereka ambil yang kasar, yang lebih kasar daripada torikoh, yaitu kembang kempis perut, kemudian napas masuk, napas keluar. Kalau di tarekat, berdasarkan petunjuk samawi, petunjuk Nabi, itu kolbu. Itu sangat halus, sangat lembut, sangat lebih halus daripada napas. Ketika murid mampu merasakan napas itu luar biasa, tetapi tidak mudah untuk merasakan lembut jantung, dia harus tawakuf. Dengan mematung itu, badan semuanya berhenti, nanti hanya satu yang gerak. Nah itu, makanya penting tawakuf itu. Maka walaupun 5 menit, tawakuf itu sangat penting. Karena kalau tidak, nanti pakai bantu jari itu, Ustazah. Nah, ini sebetulnya latihan yang bagus, tapi sebetulnya kalau pengen belajar serius, tidak recommended, gitu. Tidak recommended banget, gitu. Ya kita harus tidak boleh, ya harus matung, tawakuf. Wastagilum, itu kan dalilnya tawakuf. Tawakuf itu untuk bisa merasakan lembut jantung. Nah, kenapa harus dirasakan? Karena zikir hobi di situ diintegrasikan, diinjeksikan oleh guru kita, gitu. Nah, bagaimana caranya? Sering latihan. 5 menit itu sering-sering nanti akan berubah. Nah, kemudian berkenaan dengan tadi, kita banyak fenomena di luar sana. Ya, bagaimana cara kita tidak terpengaruh? Nah, itu latihannya zikir sir. Zikir sir itu kita zikir hobi. Ada suara, kan hanya mendengar. Ada itu hanya mendengar. Anak-anak main hanya memperhatikan dengan batin. Tapi hobi tidak lepas. Itu latihan bergaul tapi tidak campur baur, gitu. Itu bergaul. Jadi latihannya di tawajuh, prakteknya nanti di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan kita menggunakan wawasan di dalam kehidupan pergaulan itu, tapi menggunakan kekuatan spiritual hasil dari latihan kita. Nah, tawajuh, ada suara, jangan apatis, jangan cuek, itu tidak boleh. Tapi kita tetap bergaul dengan suara itu, gitu kan? Ada suara YouTube, tetap bergaul dengan suara itu, tapi tidak campur baur. Artinya ini tetap ada. Nah, itu latihan. Nah, ini tahapan-tahapan latihannya. Nah, nanti ada suara orang yang jelek, ya kita hanya mendengar.
Oh, nonton kayak nonton lah. Kalau sahabat itu orang mah nonton wae gitu. Kita nonton. Oh, Prabowo sama itu berantem, nonton aja. Gitu. Jadi tidak masuk ke dalam hati. Ibaratnya kalau sesepuh itu hanya sampai di leher, tidak sampai mengganggu kondisi batin kita. Nah, gitu. Yang dimaksud baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba kita kembali ke slide ini ya. Kita pakai slide bukan dari Sodor Kolbu Fuad Sagop belum. Nah, boleh juga startnya Goplah tauhid itu menunjukkan perjalanan pikiran menuju tunggal. Jadi tauhid itu ahada wahada yuwahidu tauhid. Jadi kita pahami dulu tauhid itu apa? Bukan pengertian umum. Tauhid itu adalah mentunggalkan, mengesakan, ya kan? Mensatukan. Bahasa lainnya apa? Konsentrasi. Memfokuskan, memusatkan batin. Nah, startnya goplah, banyak pikiran. Kudur, teguh pikiran di kekinian. Nah, itu tunggal ya. Nah, itu. Nah, di mana posisi ma'rifat? Ya, coba saya jelasin sedikit ya. Sodor, kolbu, fuad, sagob, lub, sir, ana. Nah, sodor itu pikiran kusut. Nah, kusut sekali pikirannya. Anak-anak inabah. Itu lapisan sodor. State of mind, kondisi pikirannya itu sangat gelisah. Gitu. Jadi main game aja, nggak bisa dikendalikan. Itu tuh sodor. Kalau kolbu, main game. Nanti waktu sholat. Jadi bolak-balik antara baik dan buruk. Jadi dia tidak meninggalkan ibadah. Itu kolbu. Bolak-balik kadang-kadang. Jadi nafsunya lawama ya. Bolak-balik kadang negatif, nanti baik lagi. Nanti jelek lagi. Kasih nasihat nanti baik lagi. Nah, kebanyakan orang di lawama, di lapisan kolbu ya, bolak-balik. Kemudian fuad. Nah, ini adalah tumak nina, batin yang tenang. Orang kalau zikirnya sampai ke dalam lapisan fuad, dia akan mendapatkan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Nah, itu. Kalau belum, berarti belum sampai pada ketenangan batin. Nah, ini alatnya zikir hobi utamanya. Sagop itu munculnya cinta kasih. Sayang kepada makhluk. Ini latifahnya latifah rodiyah. Husnul huluk tarukumasi wallah alutfu bil khalqi. Lembah lembut kepada semua makhluk. Gitu. Sayang al-hubbu ilahim. Cinta kasih kepada semua makhluk. Nah, itu nafsu kalau tadi apa? Nah, itu rodiyah tuh asal hubbuhum lahum ya, hubbuhum cinta kasih kepada semua makhluk itu khofi ya, latifah khofi rodiyah. Nah, itu. Nah, lalu kemudian lub, nah baru bicara ma'rifat gitu ya, Ibu Siti, baru bicara ma'rifat. Lub itu. Nah, sir masih ma'rifat. Nah, itu ma'rifat. Ana itu ma'rifatullah. Nah, jadi ma'rifat itu jangan langsung ma'rifatullah, ma'rifatun nafsi dulu. kenal diri gitu. Puncaknya nanti ana ma'rifatullah gitu. Nah, kalau di alam yang slide sebelahnya, alam, ruh, ilmu, buah, tajali, akal, alat. Nah, itu ada ilmu. Coba perhatikan. Ilmu yang paling dasar itu syariat. Nah, syariat itu tidak perlu syekh bisa. Tapi di tahapan kedua, tarekat, di sini baru perlu syekh, perlu mursyid. Tahapan berikutnya itu baru ma'rifat gitu. Nah, jadi tinggi ya ma'rifat. Hakikat, apa itu hakikat? Itu ma'rifatullah. Nah, kalau ma'rifat biasanya ma'rifat sifat. Artinya apa? Ma'rifat mengenal diri. Ma'rifat yang nomor 3 ini. Hakikat yang puncaknya itu ma'rifatullah. Ya, alatnya adalah zikir sir. Nah, mungkin tidak punya waktu ya di sini kita. Untuk bisa memahami ma'rifat ini, kuncinya adalah konsentrasi yang sangat bagus. Ya, zikir hobi yang sangat bagus. Kalau tidak, nanti akan muncul fitnah mengenai pengertian ma'rifat. Sehingga ma'rifat itu mistik, Mbak, Ibu sekalian ya. Ma'rifat itu ketemu cahaya. Padahal sampah itu. Ketemu ini. Makanya banyak orang-orang yang sudah katanya ma'rifat, ketemu cahaya ini, ketemu wali ini, akhirnya apa? Munculnya dakwah. Dakwah itu di alam jabarut ini.
Jabarut, Sultani, Ma'rifat ya, yang alam ketiga itu Jabarut. Apa dakwanya? Dakwah rububiyah, merasa dekat dengan Tuhan. Padahal cahayanya tipu daya iblis. Nah, itu karena dia tidak memiliki konsentrasi yang bagus. Sehingga mudah digoda. Talbis namanya, dibolak-balik. Talbis, muncul Sebelum dakwah lanjut Ustaz, tadi Ustazah Afifah menceritakan merasa dianggap. di mana kenyataan. Nah, itu ya. Mana persepsi, mana realita. Nah, kalau muncul kayak gitu tuh kadang-kadang ilusi itu udah gak usah dianggap. Karena kalau saya lebih dalam lagi nanti lucu gitu masalah itu tuh. Sensasi Nah, awal. Sensasi iya, awal. ilusi. Kita sulit membedakan dalam kondisi batin menghalus. Itu kita sulit untuk membedakan mana ilusi, mana hakikat, mana realitas yang sesungguhnya. Makanya itu udah terus kan baru 10 menit. Ya, Ustaz saya. Nah, nanti tembus coba 30 menit. Lain lagi nanti pengalamannya. Tambah lagi 1 jam. Nah, ketika batin tenang, badan mengangkat tuh tahu tuh. Tahu, wah, apakah betul mengangkat atau tidak gitu. Karena ilusi orang kayak didorong. Sebetulnya bukan didorong. Jadi alam bawah sadar itu sedang ngambang. Ngambang. Kan lurus tuh badannya. Mengambang, kosong gitu kan. Karena akasikan kalau udah tahu 30 menit ya, udah agak lama itu. Tahu-tahu kayak kedorong. Bukan kedorong, kayak apa ya? Kayak koin, dia udah pas, tahu-tahu kena angin dikit, kayak kedorong, jatuh gitu. Jadi badan itu tuh kalau lagi kosong, dia pas. Tapi tahu-tahu kesenggol dikit atau badan tuh turun dikit, misalnya miring dikit saja, itu langsung menyebabkan badan tuh kayak terdorong. Padahal tidak ada yang ngedorong. Hanya dia merasa kedorong. Padahal itu ketika dia kosong, tahu-tahu sadar. Aku lagi zikir hobi ya, aku lagi tawajuh. Nah, pas sadar itu badannya tidak 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 lurus, sudah miring. Nah, itulah dia kemudian kesadarannya bangkit, dia pun kemudian terdorong, seakan-akan ada yang dorong. Padahal itu mungkin ilusi, nah, bukan real. Tidak ada yang dorong masalahnya. Gitu. Nah, itu ya. Kemudian kembali ke apa Bu Siti tadi. Jadi untuk makrifat ini saya pikir saya sulit menjelaskan karena perlu tahapan saya untuk menjelaskannya. Nah, tetapi saya kasih kata kunci saja ya. Kata kuncinya adalah coba zikir khofi tawajuhnya, dapatkan dulu konsentrasi yang baik. Allahumma sholli ala nabil hasimi Muhammadin wa ala ali wasallim taslima.